Eee, gimana sih Mas caranya, kita ini bisa kuat atau mental kita ini, kuat seperti baja ketika kita menjadi seorang trader gitu? Oke, saat teman-teman bertanya tentang mental yang kuat, biar ini tahan ya, tahan gempa, tahan angin, tahan badai, itu teman-teman harus punya pondasi dulu money management. Money manajemennya bagus, mau tidak mau, goncangan segede apapun, itu tidak akan terpengaruh besar ke mentalitasnya Anda. Ya, dalam arti gini deh, Mas Dava punya uang 100 juta. Berkali-kali saya sebenarnya bahas ini. Lalu saya datang ke Mas Dava, saya bilang, Dav, pinjam dong 100 juta. Saya perlu top up nih ke usaha saya lagi goyang. Kira-kira Mas Dava kasih nggak? Enggak Mas. Kalau Mas Dava kasih uang 100 juta, bisa tidur nggak? Enggak. Nggak bisa tidur. Dari segi mental, pasti goyang juga. Oh, Karena oke. apa? Uang nggak balik. Belum balik, uang belum balik. Betul betul. Ya, lalu Anda juga pasti was-was. Ini orang bisa dipercaya nggak ya? Apalagi saya janji tanggal 7 sampai tanggal 10 saya belum ada kabar. Itu tambah makin stres lagi kan. Nah, jadi waktu kita buat menjaga mental kita biar kita bisa tidur, biar kita jalanin kehidupan dengan baik, ya resiko itu harus Anda atur. Kalau kamu punya uang 100 juta, ada orang pinjam 100 juta, jangan dikasih 100 juta. Kasih aja semampunya Anda melepaskan resiko itu tadi. Kalau Mas Dava kasih saya 2 juta, siap nggak? Siap Mas, pasti Mas. Itu nggak akan mikir Mas. Nah, itu nggak akan mikir. Itu seperti itu, teman-teman. Oh, Trading itu oke. seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda trading Bitcoin, saya mau buy Bitcoin, saya punya uang 100 juta, saya mau all in. Jangan, teman-teman. Pakai 2 jutanya aja. Kalau kita bicara trading ya, hari ini masuk, hari hari besok kita keluar. Bukan buat invest ya. Betul betul. Ya resikonya cukup itu. 2 juta. Dari modal 100 juta. Kalau Anda masukin semua jeglok itu ya mau nggak mau mental pasti keganggu. Paham banget Mas. Bisa bisa Benar-benar sih diterima Mas. ya apa yang saya Bisa sampaikan ya. diterima lah, bisa pasti teman-teman di sini bisa lah diterima karena benar sih Mas, kalau misalnya kalian trading modal sekitar 10 punya uang sekitar 10 juta atau 100 juta itu jangan dipakai semua teman. Hmm, Pakailah ketika kalau misalnya kalian pakai dari 10 juta itu let's say kalian pakai 5 juta, kalian nggak bisa tidur kurangin lagi. Misalnya ke 3 ya juta, ya. 3 juta nggak bisa tidur kurangin lagi teman-teman. Jadi terus sampai kalian itu bisa tidur nyenyak dan tradingnya itu aman gitu. Nah, mungkin Mas Megan perbedaan seorang trader atau perbedaan terbesar seorang trader bisa survive jangka panjang. Itu gimana tuh Mas? Perbedaan seorang trader yang bisa survive jangka panjang, terus ada yang gagal di tengah-tengah itu perbedaannya itu dalam segi apa Mas? Dalam segi mentalitas, psikologi, ilmu, atau bagaimana cara mendefinisikannya itu? Yang pasti gini, Mas. Kenapa trader itu bisa bertahan? Ya karena ada hasilnya. Karena ada hasilnya. Saat trader itu berhenti dan nggak lanjut lagi, alasan utamanya apa? Ya karena nggak ada hasilnya. Oke. Jadi kenapa orang itu sustain atau bertahan terus di dunia trading? Fokus utamanya adalah berarti dia making money. Kenapa dia berhenti? Karena dia tidak making money. Akhirnya dia jenuh, pusing, udahlah saya berhenti aja. Itu Oke. banyak keputusan yang dibuat seperti itu. Nah, cara biar bisa bertahan panjang, kembali lagi nafas. Orang lari maraton sama lari sprint beda. Orang lari sprint nafasnya dihabisin satu kali lari. Orang lari maraton nggak bisa. Dalam saat lari, di awal lari dia langsung sprint. Mati dia di belakang teman-teman. Ini sama lagi, kembali lagi ke masalah money management. Jangan dipakai nafasnya kita di salah satu, di sekali tarikan saja. Jangan. Spare, kita bagi ini.
Anda punya berapa modal, siapnya berapa, yang hilangnya berapa. Ya, itu yang Anda gunakan untuk trading. Jadi kenapa orang bertahan ya pasti menghasilkan. Dan kenapa orang bertahan? Karena bisa ngatur nafas. Kedua, ngatur nafas itu kembali lagi kepada si money management. Money management itu adalah pengaturan nafas itu tadi. Itu Mas Dav. Wah, berarti balik lagi ya teman-teman, bagaimana caranya kalian bisa mengontrol money management yang sebaik mungkin ya, untuk kalian bisa bertahan jangka panjang di dalam market. Nah, tapi Mas, banyak banget nih Mas, di luar sana trader yang FOMO. Jadi FOMO ini sebuah kayak udah pasti lah semua orang ini pernah mengalami FOMO. Dan gimana caranya kita ini nggak ikut-ikutan untuk FOMO atau mengontrolin diri kita untuk kita bisa tidak mengikuti FOMO itu Mas. Oke, kalau kita bicara tentang FOMO, orang yang FOMO itu biasanya menurut saya ya dari kacamata saya, itu orang yang pengetahuannya kurang cukup. Oke, paham. Bener Saat ya Mas? orang itu pengetahuannya kurang cukup, biasanya dia terlalu impulsif. Dapat omongan ini langsung, oh iya 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 iya. Dapat omongan ini langsung, oh iya 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 iya. That's the problem. Oh, Jadi FOMO itu muncul dari ketidaktahuan, kurangnya knowledge, kurangnya pemahaman, kurangnya literasi dari orang tersebut. Jadi saat Anda memutuskan untuk masuk dunia trading, perdalam konsep pengertian market bergerak betul seperti apa, siapa yang menggerakkan market, kenapa market bergerak, ya. Dan trading yang baik itu seperti apa. Jangan cuma lihat figur di medsos yang sekarang ada. Karena banyak orang yang bilang ya, profesor bilang kehidupan di media sosial itu enggak seperti nampak sebenarnya. Ya, enggak seperti nampak sebenarnya. Kelihatannya di medsos happy, belum tentu kok di kehidupan realnya dia seperti itu. bener-bener. Kelihatannya di medsos itu dia bergelimang harta, ternyata punya orang lain. Itu banyak teman-teman seperti itu. Dan kadang-kadang ada yang dipreparekan untuk seperti itu. Biar apa? Biar cari audiens ini loh. Seperti Indra Kents, Doni Salmanan yang pernah kejadian berapa tahun yang lalu, kan mereka memang didanai sama company yang support mereka itu. Biar apa? Biar viral. Viral view-nya banyak, ya mau nggak mau, pengikutnya juga pasti banyak. Yang tersesat juga banyak. Gitu Mas. Oke, berarti untuk menghindari FOMO, tingkatkan knowledge ya teman-teman. Karena Ya, bener sih ini, bener banget Mas. Karena kalau misalnya semakin, kemarin tuh saya baca buku apa saya lupa, tapi kalau misalnya kita trading terus tanpa ilmu, jatuhnya itu judi. Tapi semakin kita mempunyai knowledge yang gede, itu judinya itu menurun teman-teman. Jadi FOMO ya. juga seperti itu. Jadi tingkatin knowledge ya, bener sih itu masuk banget sih Mas. Dari segi FOMO dan cara mengatasinya juga tadi. Nah, Mas, mungkin dari segi Mas sendiri kan, kalau saya pribadi ya Mas, kalau trading itu saya ada kayak kayak monoton aja gitu Mas. Contohnya monoton tuh gimana? Jadi setiap pagi itu saya kadang sering olahraga dulu sebelum trading, terus saya tuh baca buku dulu, journaling di malam harinya, lain sebagainya. Aktivitas Mas Megan sendiri nih Mas, untuk Mas Megan ini bisa balance atau enggak bisa dalam segi tradingnya itu bisa lebih tenang, ada nggak sih morning routine atau naik rutinnya dari Mas Megan gitu, misal morning rutinnya, oh setiap pagi ngopi sama ngerokok dulu terus trading atau gimana gitu Mas? Saya nggak punya ritual seperti itu sih Mas. Oke. Saya nggak punya ritual seperti itu. Saya tipe swing trader. Saya tipe swing trader. Saya sendiri ini saya nggak ngerti kapan pesanan harga saya itu diambil oleh market. Hmm. Saya nggak tahu. Nah, jadi saya trading itu bukan gaya saya nggak scalper, saya nggak day trader. Saya lebih ke swing. Jadi kenapa saya bisa santai? Ya karena itu, saya fokus di swing. Time frame yang saya pakai daily ya 4H1 teman-teman.
Jadi tidak everyday saya trading. Oke, Trading oke. itu ya kayak kebiasaan yang ngeflow aja, sudah ngalir aja. Nggak harus ada ritual satu atau lain hal yang harus saya lakukan. Nggak ada. Jadi memang saya bikin trading itu ya sudah berjalan ke flow. Ada setup saya masuk, nggak ada yang nggak masalah. Pending order tinggal dipasang, sudah. Hmm, ya Selanjutnya paham, bukan paham. masalah saya. Tapi kalau saya sendiri itu Mas, kayak setiap pagi itu ada jadwalnya nih Mas. Pagi ini saya olahraga dulu, terus baca buku, terus belajar, terus baru lihat market nih. Oh, market dari sesi ini tuh gini. Nah, nanti di malamnya saya ngambil keputusan bagaimana. Itu setiap hari saya lakuin gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak punya morning routine, itu kayak jadi hidup tuh kayak berantakan gitu loh Mas. Kalau Ya, misalnya nggak ya. punya morning routine Mas. Makanya saya selama trading ini terus monoton lah mas. Oh saya ngelakuin hal yang sama setiap hari aja gitu. Tapi itu membuat saya berkembang gitu dengan hal itu karena Hmm. di situ kan kita baca buku, menambah knowledge juga dari segi fisik atau dari segi jasmani kita lebih baik gitu. Itu yang Hmm. saya lakukan. Soalnya kalau misalnya saya enggak melakukan hal itu, beberapanya itu kayak kurang lagi gitu mas. Jadi banyak Hmm. kayak lebih nggak semangat lah kalau misal gitu. Kalau saya tuh gitu loh mas. Kirain tuh mas Megan tuh ada gitu morning routine-nya. Kayak setiap pagi tuh harus ngerokok sama ngopi dulu, makan mie gorengan Enggak. dulu. Kalau itu sih mungkin lebih lebih tentang pola hidup ya. Pola hidup Hmm, Mas Dava yang oke. Pola hidup Mas Dava yang oke. iya sih Kalau mas. saya olahraga, kalau saya olahraga nggak ya kadang-kadang, kadang-kadang. Menarik juga ya. Tapi soalnya banyak juga mas teman-teman saya yang trading itu sama kayak gitu. Mereka itu wajib punya rutinitas dulu lah soalnya Hmm. tuh. Itu tapi nggak tahu ya itu kayak monoton aja lah orang trader tuh kan. Ya Nah pola mungkin hidup kita itu berarti. balik lagi ke pertanyaan mas nih. Saya mau tanya lagi nih mas. Mas pernah nggak sih mengalami fase yang namanya overconfidence ketika profit gede? Nah terus dampak ke dalam mental mas, psikologi mas atau ke dalam diri mas tuh gimana tuh? Oke. Overconfidence pasti semua trader itu pernah. Overconfidence semua trader pernah. Efek dari overconfidence yang sering terjadi pasti lot size-nya jadi gede. Resikonya jadi gede. Nah, kalau sudah kena ya dari lot size gede dan resiko membesar itu tadi, baru kita sadar kenapa sih harusnya kayak gitu. Padahal kalau flat aja itu juga tidak menjadi masalah. Jadi kalau untuk masalah overconfidence saya pernah ngalamin itu. Penyebab utamanya apa? Win streak, Mas. Oke. 8 kali trade bener terus. 8 kali trade bener terus. Dalam arti sebulan. Sebulan itu paling saya trade itu 12 kali. 10 kali 12 kali lah. Karena saya swing ya. Nah karena dalam sebulan itu hampir bener terus. Nah itulah overconfidence saya. Kebetulan waktu itu market memang lagi enak-enaknya sih. Resiko saya besarin. Oke. Terus cara mengatasi hal itu gimana dari mas Medan sendiri? Dari situ saya sadar sendiri tentang, oh ternyata dari win streak 8 kali itu keuntungannya hampir sebagian besar loh hilang. Nah Hmm. disitulah saya menyadari bahwa apa yang saya ambil itu ternyata nggak benar, nggak pas. Apa yang saya upayakan dalam jangka waktu hampir sebulan hilang gitu aja. Klik SL kena hilang. Oh, oke. Tapi menariknya gini mas, banyak seorang trader yang sudah memahami A, memahami B, memahami C, tapi terjebak di lubang yang sama lagi nih. Itu gimana cara mengatasi hal itu? Karena manusia itu menarik juga ya. Karena kalau banyak lah, saya juga merasakan, ada beberapa teman saya juga merasakan ketika mereka sudah memahami kesalahan mereka sendiri dan banyaknya kesalahan-kesalahan yang mereka alami, sering sekali terjebak dalam hal yang sama berturut-turut mas. Cara mengatasi gitu tuh gimana gitu mas? Nah, pernah nggak sih kita bohong ke seseorang?
Kita Keren. berbohong sama seseorang, ya. Tapi orang itu nggak ngerti. Padahal dengan hal itu ada kerugian yang timbul. Entah waktu, entah tenaga, entah materi. Tapi kita juga nggak mau bilang ke dia, aku tuh pernah giniin kamu loh. Aku pernah giniin Anda loh. Nah, itu tuh seperti itu. Manusia punya cara cara defensif ya terhadap dirinya sendiri kalau saya bilang dan kepada publik untuk tidak menyatakan apa yang sebenarnya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, saya termasuk orang ya yang nggak begitu suka kumpul dengan trader-trader ya. Saya nggak suka nih ada kumpulan ayo trader ngopi bareng, enggak, trading bareng, enggak. Saya nggak suka seperti itu. Kenapa? Karena saya ada di sana teman-teman. Saya tahu ini orang keadaan equity-nya gimana, keadaan tradingnya gimana. Tapi yang dia bicarakan ini loh metodeku paling bagus, tradingku paling oke. Ya, padahal saya tahu persis. Karena apa? Dia curhat sama saya, dia cerita sama saya, konsultasi sama saya. Tapi kalau di depan orang banyak, itu orang bilangnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini perlu kesadaran diri. Seberapa lama lagi Anda mau stagnan di dunia trading? Refleksi, kita ngaca. Apa sih selama ini yang saya dapat dari dunia trading? Kalau dapatnya minus dan minus, ya Anda harus Anda evaluasi. Anda harus terbuka sama diri Anda. Untuk apa? Saat Anda terbuka sama diri Anda, karakter Anda ini bisa berubah. Kebiasaan yang tadi Anda lakukan yang nggak menghasilkan itu bisa dirubah juga, teman-teman. Jadi lebih jujur dulu ke diri sendiri, Mas. Memang ini agak berat pembicaraannya ya. Dalam arti jujur ke diri sendiri itu kan nggak hal yang gampang juga. Nggak hal yang gampang juga. Ya seperti kondisi apa ya? Koruptor, lah gampangnya koruptor deh. Ini contoh yang gampang ya. Ada koruptor yang dia sudah terbukti bersalah, dia ambil uang negara, tapi ya dia tetap senyum-senyum, dia merasa nggak bersalah. Dan itu dia santai aja. Nah, itu hampir mirip seperti itu Mas kondisinya. Jadi sebenarnya dia bersalah tapi dia nggak mau menyadari kesalahannya itu. Nah, itu harus refleksi diri. Itu harus jujur sama diri sendiri. Kalau dia jujur sama diri sendiri, si koruptor itu mungkin bisa insaf. Nggak gitu lagi. Benar-benar, oke. Paham. Berarti jangan membohongi diri sendiri lah ya. Iya, betul. Oke. Tapi Rugi bilang rugi, profit bilang profit, Mas. betul Mas, betul banget Mas. Karena capek juga ya teman-teman ketika kalian membohongi diri kalian sendiri gitu. Nah, tapi banyak juga nih Mas trader yang punya money management, punya sistem, punya journaling lain sebagainya. Tapi kadang Mas, seorang trader yang punya sistem itu kadang ngelanggar sistemnya sendiri Mas. Itu bagaimana cara mengatasi hal itu? Dan saya juga kadang ngelanggar sistem saya gitu Mas. Kadang misalnya lotnya harus segini, jadilah naikin lah mumpung gini gitu. Banyak hal seperti itu Mas. Nah, itu harus ditulis. Itu harus ditulis. Dalam arti gini, saat Anda ternyata terbukti ya melanggar apa yang jadi aturan Anda sendiri dan Anda berakhir dengan kerugian, itu harus Anda tulis. Apa sih rasa di hati dan di pikiran Anda kok sampai Anda mengambil tindakan yang nggak sesuai dengan rules yang sudah Anda bikin? Itu harus Anda tulis. Karena orang-orang akan munculnya berbeda permasalahan itu, Mas. Ada salah satu orang ya yang trading sudah tahu kalau trading pakai uang berhutang itu berbahaya. Ya. Dia langgar, dia lakukan hal itu, teman-teman. Dari uang hutang itu dia lakukan trading, habis, hilang. Dia pasti punya tanggungan dong, harus bayar hutang itu.
betul. Buat bayar itu utang dan buat dia trading lagi, si orang ini teman-teman ya, saya kenal sama orang ini ya. Dan waktu kita nge-solve problem juga kita ngobrol bareng-bareng. Dia sewa mobil rental mas. Dan mobil itu dia gadaikan. Serius, ini kejadian. Buat apa? Buat bayar utang tadi sama buat trading lagi. Hasilnya boncos lagi. Dan dia lakukan hal-hal yang negatif lainnya. Jadi jangan dianggap remeh ya teman-teman. Sebuah hal yang impulsif itu tadi yang nggak sesuai arus karena rentetannya bisa bahaya. Rentetannya bisa bahaya. Anda bisa pakai sertifikat rumah Anda loh, lama-lama. BPKB mobil Anda bisa hilang loh. Saat Anda impulsif itu. Jadi tolong dicatat waktu Anda entry di luar rules dan salah, dicatat sebabnya apa. Macam-macam sebabnya teman-teman. Sebabnya itu tadi bisa untuk saya keburu bayar utang nih. Sudah dikejar-kejar nih. Akhirnya saya melakukan hal impulsif. Itu bisa terjadi. Atau Anda gunakan apa ya? Grup misalkan. Anda masuk dalam sebuah grup itu ngajak buy, padahal plan Anda sell. Ternyata plan Anda yang benar. Ya Anda keluar dari grup itu. Jangan ada di situ terus. Berdiri di kaki sendiri teman-teman. Berdiri di kaki sendiri. Dan biasanya sih harusnya kalau orang itu sudah punya jurnal, harusnya secara psikologis saat dia mau masuk market itu sudah tertata. That's why saya gunakan pending order. Saya tidak eksekusi instan. Eksekusi instan itu salah satu hal yang sangat dekat dengan break the rules tadi. Karena kan sejauh jari ngeklik aja itu. Sejauh jari kita mindset aja. Benar-benar. Gitu. Itu sih mas. Oke, paham banget Mas Megan. Jadi intinya kita harus wajib punya rules juga. Terus jangan jangan gedein mobil. Jangan. Ya. Karena itu terjadi loh mas. Serius terjadi. Soalnya emang benar sih Mas, ketika kita tidak punya plan, terus ketika kita lossy trading, itu pasti apalagi kita nggak punya duit yang lebih lagi, wah itu hal negatif itu akan terjadi teman-teman ke dalam diri kita atau apa uh, lak- uh, lakukan yang negatif itu pasti dilakukan teman-teman ketika kalian benar-benar udah di titik dimana kalian udah capek loss terus lain sebagainya kalian gak punya income lagi terus kalian loss di trading itu pastilah itu pasti bermunculan hal negatif di dalam diri kalian. Nah mungkin mas terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab pasti teman-teman banyak juga yang mau bertanya kepada Mas Megan. Jadi nanti kalian boleh siapin mau angkat tangan atau open mic kalian langsung tanya aja. Nah satu hal terakhir nih Mas, menurut Mas Megan terakhir satu mindset yang wajib trader itu punya, mau trader pemula biar bisa survive atau bisa menghasilkan profit di dalam market itu apa Mas? Oke. Satu kuncinya Mas. Mindsetnya yang terpenting jangan pengen cepet kaya dari trading. Oh, oke. Karena permasalahan teman-teman trader yang sekarang ini tahu trading dari mana? Dari temen. Tahu trading dari mana? Dari medsos. Katanya bisa atau trading itu adalah jalan buat cepet kaya. Nggak seperti itu. Itu adalah masalah utama malahan. Bukan kapan kayanya. Pakai money management kapan kayanya. Kaya itu nanti teman-teman. Kaya itu nanti. Dan saya pernah bilang ya ke salah satu audiens saya di grup waktu itu kita sharing session. Kalau saya pribadi dapat uang yang belum saya pernah dapat nilainya, ya anggap aja 10 miliar, tahu-tahu gelodak dapat uang segitu. Entah itu dari mana asalnya,
mau dari warisan, dari lotre atau dari manapun asalnya, tapi saya nggak mencarinya, tahu-tahu dapat. Saat itu kita kaya nggak sih Mas? 10 miliar. Kaya Mas. Saat itu kita kaya. Tapi apakah mindset dan mental kita juga kaya? Enggak Mas. Enggak. Dompetnya doang kaya, rekeningnya doang kaya. Tapi mindset kita masih orang yang lama. Mindset kita masih manusia lama. Saat mindset kita masih manusia lama, ya kita tidak bijaksana gunakan uang itu. Anda bisa party loh, seminggu gak berhenti dengan uang itu tiba-tiba. Ya, serius. Anda bisa lakukan hal yang gak pernah Anda lakukan dengan uang itu. Dan spend money cukup banyak. Berbeda dengan Anda punya pondasi, yang bisa pondasi itu menjadi tangga Anda untuk menjadi kaya. Ini salah satu pola pikir yang berbeda. Gelodak langsung kaya, sama yang slow but sure. Betul. Itu hal sangat berbeda. Okay. Ya Mas. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti banget Mas. Jadi satu kata terakhir tadi dari Mas Megan, yaitu jangan pernah punya mindset cepat kaya di trading. Tapi emang benar sih Mas, soalnya banyak juga kejadian kayak orang yang dapat lotre $1 million, terus tiba-tiba beberapa tahunnya hilang. Atau enggak, contoh simpelnya di Jawa Timur apa Jawa Tengah yang dulu ada sawahnya itu yang dibeli itu Mas. Ya. Benar. Langsung beli Kena tol mobil itu ya. dia yang Ya orang. itu beli B beli C, dan akhirnya saat ini ya mereka kembali lagi seperti semula Mas. Iya, benar. Karena hanya Bener. dompetnya yang berisi. Tapi otaknya, ya saya nggak berani nyebut daripada nanti di demo. Tapi memang betul sih Mas. Berarti apakah Mas setuju nggak Mas dengan pernyataan bahwa uh, kita ini bisa mengukur seseorang dengan uang yang dia punya gitu. Misalnya ada orang yang dari step by step sampai punya 1 miliar, sampai punya 10 miliar, terus ilmunya tuh kita bisa ukur dari situ gitu. Tapi dengan step by step ya Mas. Apakah itu masuk apa gimana gitu? Setuju apa enggak gitu? Kalau orang yang step by step, ya naiknya step by step, biasanya kualitas dia bicara berbobot. Oke. Nggak ngasal dia bicara. Biasanya gitu sih. Beberapa saya ketemu orang yang di posisi top, mereka rekeningnya gendut, perjalanan hidupnya nggak mudah. Biasanya saat mereka bicara itu nggak ngasal. Dan mereka cukup bijaksana. Oke. Jadi nggak ngawur lah Mas, cara dia ngomong. Oke, paham paham Mas. Mungkin satu hal lagi nih personal pertanyaan nih Mas. Untuk kita bisa lebih bijaksana lagi, kita ngomong tadi Mas nyempil bijaksana. Mungkin untuk kita lebih bijaksana lagi dalam kehidupan, bijaksana lagi dalam segi trading, bijaksana lagi dalam hal kita untuk bisa berkembang, atau bagaimana sih caranya Mas Megan sendiri itu bisa lebih bijaksana dalam kehidupan Mas sendiri? Oke. Kita di sini ada 20 orang ya teman-teman. Saya yakin di sini semua latar belakang kita kan beda. Ya, kita punya latar belakang yang berbeda. Siapa Mas Dava, siapa saya, siapa teman-teman, itu latar belakang kita pasti beda. Nah, yang biasanya membuat kita bijaksana menyikapi hidup, itu di saat kita bisa mengerti, menghargai latar belakangnya kita. Kalau saya ya teman-teman, kebetulan saya bukan lahir dari keluarga yang orang punya. Jujur, saya kuliah di Undip aja dibayarin orang, bukan dari orang tua saya sendiri waktu itu kondisinya. Dan sebenarnya saya harus kerja juga di brokerage company. Ya, saya sudah berlatih sejak dini menghargai yang namanya uang.
berlatih sejak dini menghargai apa yang namanya uang. Jadi kalau Anda mau bijaksana ya Anda hargailah uang. Kadang-kadang orang yang dapat uangnya itu terlalu gampang, dia biasanya kurang bijak memanfaatkan uang itu tadi. Tapi kalau orang itu bisa making money dengan keringatnya dia sendiri, dengan meras otaknya dia sendiri, banting tulang ya teman-teman, dia akan sangat bijak untuk menggunakan uangnya itu. Kenapa banyak perusahaan ya biasanya di generasi pertama merintis, generasi kedua menerusin, generasi ketiga ya. Di generasi ketiga ini kan sudah mulai kehidupannya semua nyaman, enak. Tempaannya mungkin kurang. Nah, biasanya kolaps lah di generasi ketiga ke keempat. Karena company itu sudah going well dan nggak ada siksaan terhadap generasi-generasi itu. Entah siksaan mental, psikologis, atau hambatan-hambatan di jalan sudah dibabat semua sama kakek, orang tuanya, nenek moyangnya. Seperti itu teman-teman. Jadi memang tempaan sih mas. Tempaan dan menghargai uang itu bisa bikin mindset kita lebih bijak. Berarti untuk lebih bijaksana dalam kehidupan, yang pertama itu ketika kita bisa menerima background kita itu dari mana, kita lahir dari siapa, dan kita menerima hal itu, Mas. Dan yang Ya, kedua itu menghargai seberapa kecil uang yang kita dapat. Oke, gila sih, Mas. Jadi benar sih teman-teman, ketika kita bisa menghargai siapa latar belakang kita, itu kita bisa lebih bijaksana dalam sebuah kehidupan dan kita menghargai hal itu teman-teman. Nah, oke Mas Megan, dalam beberapa pertanyaan saya sebenarnya udah masih banyak sebenarnya, tapi nggak akan mungkin waktunya nggak akan cukup, masih banyak sebuah pertanyaan yang akan saya tanyakan. Kita udah hampir 1 jam juga, dan terima kasih untuk Mas Megan telah hadir di podcast kali ini. Mungkin teman-teman kita akan masuk ke sesi Q&A. Mau kalian tanya apapun tentang seputar market crypto, forex, atau apapun dalam bebenak pemikiran kalian, kalian boleh tanyakan di kolom komentar maupun di langsung voice on. Boleh, silakan yang mau bertanya teman-teman. Nah, mungkin ini ada yang nanya nih Mas, kira-kira pakai broker apa yang mudah registrasi dan withdrawnya? Nah, boleh Mas kasih tips dan trik biar kita ini bisa mencari broker yang aman dan juga nggak scam tuh Mas. oke. Kalau saya saran sih, kan ini kan pertanyaannya broker apa yang mudah registrasi dan withdrawnya. Kalau saya lebih berpikiran jangan cari yang gampang registernya. Hmm, Jangan cari yang mudah registernya. Karena kalau mudah registernya biasanya kurang secure. Misalkan register hanya pakai email, itu akun Anda sudah jadi dan Anda bisa langsung deposit. Nah itu jangan teman-teman. Setidaknya Anda harus upload proof identity-nya Anda untuk bisa depo WD ke company tersebut. Dan kalau bisa ada data lain, data tambahannya. Karena kalau terlalu mudah, takutnya broker itu nggak secure sebenarnya. Gitu. Gitu sih Mas Dav. Jadi malah harus hati-hati kalau sama broker yang terlalu mudah. oke oke. Jadi intinya broker yang sulit dan juga nggak ada KYC, proof address, lain sebagainya itu mengamankan apa dari change itu lebih aman daripada broker seperti yang tidak KYC atau lebih mudah untuk kita registrasi. Gitu, Mas. Nah, ini ada yang tanya lagi, Mas. Saya mau tanya, saya pemula tapi pernah ikut forex. Setiap ikut forex selalu MC. Bagaimana cara menjaga sifat rakus tamak ketika trading? Oke. Jaga si tamak sama rakus itu yang paling susah ya teman-teman. Karena itu berhubungan dengan uang, hasil yang bisa kita gunakan ya. Cuman saat Anda sudah punya trading system yang baik, biasanya trading system itu akan lebih apa ya,
menyupport Anda. Sistem trading itu akan support Anda, teman-teman. Dalam arti Anda tahu batasan kapan Anda harus taking profit, kapan harus keluar. Jadi sih sebelum bicara masuk ke dunia trading, teman-teman, apalagi teman-teman pemula, saya saran sih lebih ke belajar dulu, pahami dulu, dalemin dulu marketnya, mengerti dulu mekanisme marketnya seperti apa. Dan kebanyakan ya teman-teman, banyak pemula yang masuk dunia trading, tapi dia sama yang namanya leverage aja dia belum tahu, belum paham. Padahal leverage itu sangat krusial. Leverage sangat krusial. Karena itu berhubungan dengan seberapa kuat Anda open posisi, seberapa kuat Anda belanja di market. Ya. Jadi saya minta tolong upgrade dulu skill-nya. Pengetahuannya di upgrade dulu. Itu Mas. Jadi sarannya sih lebih ke ngupgrade diri dulu. Sebelum bicara lebih jauh tentang entry dan serakah tadi. Berarti upgrade ke knowledge terlebih dahulu ya yang paling penting dalam hal trading. Nah ini ada yang tanya lagi nih Mas. Semoga yang tanya tadi dari RSPB Aceh semoga terjawab ya pertanyaannya. Selamat malam Mas. Ini ada yang tanya lagi masih mempelajari forex ingin bertanya apa hukum trading ini Mas dan kenapa sedikit orang kaya di industri trading ini. Mohon pencerahannya Mas. Nah ini mungkin hukumnya tuh dalam hukum agama, hukum apa ini? Boleh dijelasin ya hukumnya itu lebih ke hukum apa? Karena ini Kalau mungkin kita kalau hukum agama saya nggak bisa jawab Mas. oke, mungkin dari hukum apa? Mungkin dari hukum yang biasa ya, yang di Indonesia. Mungkin dari hal itu ya Mas ya, yang dia tanyakan. Tapi nanti, oh hukum agama Mas katanya. Tapi dari hukum agama perspektif dari sisi sudut dari agama Mas gimana tuh hukumnya Mas? Kalau buat saya ya, kalau buat saya pribadi ya, ini buat saya pribadi ya, saya nggak tahu dari sudut pandang agama itu seperti apa. Saat kita berdagang, kita belanja, misalkan kita dagang handphone, ada Samsung, Oppo, Infinix, iPhone, apapun itu. Sama juga, kita juga nggak tahu kok, apakah barang itu akan laku atau tidak. Ya, sama juga waktu kita di dunia trading, apakah kita akan profit atau tidak, kita juga nggak akan tahu. Jadi, saya lihat dari kacamata, ini sama-sama bicara tentang probabilitas. Berbicara tentang probability. Kemungkinan, potensi. Ya, nah, yang saya tekankan di sini teman-teman, saat yang namanya potensi ini kemungkinan, mungkin ada kemungkinannya 50-50 ya. Tapi saat kita sudah mulai beranalisa, atau Anda tahu, Anda punya counter, Anda berdagang handphone dari Oppo, iPhone, dan merek-merek yang lain ini, Anda tahu nih, ternyata si Oppo ini lebih banyak peminatnya. Ya, berarti menurut data yang ada, orang-orang di sekitar Anda yang beli dan jual, mereka lebih minat kepada Oppo. Nah, fokusin aja ke Oppo. Fokusin ke satu hal, Mas. Jadi memperkecil potensi 50% ya itu tadi. Tapi di sini ini Mas, terusan dari hukum agama tapi terus sedikit sekali orang kaya di industri trading ini Mas katanya. Oke. Saya pikir kaya itu relatif ya. Oke. Balik lagi ke kaya itu relatif. Ini sudah pernah saya bahas sama Mas Dava. Jadi pandangan kaya itu seberapa itu berbeda. Pandangan saya dengan Mas Dava pun pasti berbeda. Betul. Tentang kekayaan. Ya. Kekayaan ada orang bilang mobilnya Pajero. Oh, pasti orang kaya. Mobilnya cuman ini. Oh, orang biasa pasti.
Tapi kan semua nggak bisa dilihat dari gambaran luar, teman-teman. Benar. Yang satu Pajero, iya nyicil. Yang satu mobilnya biasa, tapi rekeningnya gemuk, kan kita nggak tahu. Itu sih. Jadi jangan mudah bicara kaya atau miskin. Oke. Mungkin ini saya sedikit membantu menjawab dari pertanyaan yang tadi agama hukumnya. Ini menurut agama saya, agama Islam. Jadi di Islam itu ada hal yang tidak tidak diperbolehkan itu ada beberapa hukum ya. Ini correct me I'm wrong. Jadi ada yang namanya riba itu nggak boleh, terus ada yang namanya gohor dan juga ada yang namanya apalah. Pokoknya saya lupa. Tapi intinya kalau misalnya di dalam transaksi ada hal itu tidak boleh dilakukan. Dan hukum forex gimana? Jadi sebelum saya masuk, saya masuk sih, pas sudah saya masuk itu saya pelajari juga teman-teman dari segi hukumnya bagaimana, lain sebagainya bagaimana. Ada dua pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum forex itu halal dan hukum forex atau hukum trading ini halal. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan halal. Nah, haramnya bagaimana? Haramnya karena di forex itu memakai yang namanya leverage, teman-teman. Leverage ini leverage itu kan disebutnya itu hutang ya, teman-teman, atau perkalian. Dalam hal ini, di dalam ada beberapa tokoh agama yang mengharamkan industri forex, yang mengharamkan crypto future itu gara-gara ada sebuah leverage. Tapi ada juga yang mengatakan halal atas dasar ya teman-teman, atas dasar karena leverage ini tuh adalah sebuah jadi itu tuh bukan leverage itu kan kayak perkaliannya terus ada fee-nya kan. Nah, fee-nya ini yang akan dibayarkan kepada company-nya, teman. Ada yang mengatakan hal seperti itu. Jadi ini perspektif yang kita nggak bisa ngambil dari satu perspektif. Kita harus mengambil banyak sumber, terutama dalam segi agama. Karena agama ini adalah sebuah hal yang kompleks, teman-teman. Kalau misalnya kalian pelajari hukumnya gitu. Nah, itu terserah dan tergantung kalian sendiri. Tapi menurut saya sendiri, kalau misalnya profit halal, kalau misalnya loss halal. Mungkin itu. Tapi enggak teman, tapi ya yang saya pelajari ya teman-teman, kalian coba pelajari itu ada tiga di dalam hukum Islam ya. Terus ada juga di namanya itu Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu pernah ngomong kayak gini teman-teman di dalam sebuah fatwanya. Dia mengatakan bahwa perbankan itu tidak halal mau bunga berbunga di dalam sebuah perbankan itu tidak halal haram. Kenapa tidak haram? Karena bunganya itu untuk ke untuk biaya operasional si banknya, untuk gaji karyawannya, jadi bunganya itu enggak haram. Nah kan kalau misalnya di forex sendiri ini analogi personal pribadi, karena kalau misalnya ada leverage, itu kan ada bunganya juga yang harus kita bayarkan di dalam bentuk spread. Atau misalnya itu spread ini jadi kayak fee-nya lah teman-teman, atau harganya itu berbeda. Nah mungkin dalam hal itunya nggak haram menurut saya. Tapi ya itu pandangan perspektif, balik lagi ke setiap orangnya. Yang penting itu kalau misalnya ada yang tiga ini, gohor, terusnya tuh riba, terus satu lagi saya lupa, nah itu diharamkan. Nah, itu mungkin dari pandangan saya. Nah, terus yang tadi satu lagi kok sedikit orang kaya di industri ini. Sebenarnya banyak teman-teman, tapi emang banyak yang nggak dipublis. Tapi emang benar kalau dalam segi rasio banyak orang yang lebih banyak gagalnya daripada orang yang lebih berhasil. Itu bukan hanya industri ini aja teman-teman, bukan hanya industri trading aja. Mau setiap industri apapun teman-teman, itu pasti banyak orang yang gagalnya daripada orang yang berhasil. Karena menurut saya pribadi bahwa setiap manusia itu punya relatif pandangan. Yang tadi Mas Megan bilang bahwa kaya itu sebuah relatif. Ada orang yang punya $1 juta itu disebut kaya, ada orang yang punya 100 juta itu udah disebut kaya. Jadi itu adalah sebuah pandangan manusia dan itu relatif teman. Itu tidak bisa bersifat baku untuk hal itu. Nah kalau misalnya industri ini tuh kok banyak sedikit ya orang kayanya, enggak, bukan hanya industri ini aja, banyak industri di luar sana teman-teman yang memang enggak semua orang tuh bisa kaya juga gitu. Jadi bukan hanya industri ini aja.
Nah, karena industri ini tuh ya diglamorkan dengan kekayaan aja. Jadi makanya banyak yang tertarik ke dalam industri ini. Nah, oke, next question nih Mas Megan. Mau tanya boleh? Oh, boleh boleh yang VN dulu nih. Oke. Oke, boleh. Selamat malam Pak Megan. Malam. Malam Pak Deva. Saya mau nanya, gini, saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kenalan dulu, saya Ferry dari Semarang Timur. Oh, alah. Ya. Pak Megan, saya mau nanya. Jadi gini, yang pertama, di pertengahan bulan ini saya dapat rumor itu bahwa David akan membuat mata uang USD itu kan turun. Dengan demikian berarti BTC atau kripto dan yang lain yang berpasangan dengan USD otomatis bakal naik, Pak. Nah, menurut pandangan Pak Megan, bagaimanakah rumor itu untuk pertengahan? Kemungkinan di sekitar tanggal 17 September kalau saya dapat info segitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kedepannya kan sepertinya perkembangan global itu kan masih kurang bagus ya ini ya. Masih banyak ini ada rencana itu ke perang dunia ketiga. Nah, saya mau nanya untuk perkembangan trading itu waktu ada perang dunia ketiga ini, perang dunia ketiga apakah masih berjalan ataukah nanti bakal ada yang stop? Itu Pak, saya mau nanya karena kan urusannya dengan margin saya juga dengan saldo yang ada di akun. Apakah waktu perang dunia itu juga akan mempengaruhi juga kita mau tarik tunai jadi susah gitu Pak. Terima kasih Pak Megan. Oke. Thank you, Mas Ferry. Untuk yang pertama, masalah The Fed akan melemahkan suku bunganya. Itu hubungannya dengan dia mau pangkas suku bunga. Tepatnya sih sebenarnya tanggal 18 September untuk pangkas suku bunga. Memang efeknya jadi US dollarnya melemah. Ya, kenapa The Fed akan pangkas suku bunga? Faktornya karena inflasi sudah mulai kembali ke angka normal. Ya, inflasi sudah kembali ke angka normal, jadinya suku bunga harus dipangkas. Nah, kalau masalah fundamental lalu respon itu semuanya akan naik atau turun, saya sih nggak begitu peduli dengan fundamental. Yang saya pedulikan adalah plan trading saya sendiri dan seberapa risiko yang siap saya tanggung, Mas Ferry. Selalu saya gunakan 1 atau 2% untuk saya trade. Jadi market itu bahasa Jawa ya, mau mobat mabit gak karuan, market itu mau jumpalitan gak karuan, yang terpenting resiko saya terjaga. Jadi nggak menjadi masalah. Itu mau US melemah atau gold yang melemah, itu buat saya nggak masalah. Karena saya tinggal follow trend saja, Mas Ferry. Itu jawaban dari pertanyaan pertama ya. Karena kembali lagi saya nggak mementingkan fundamental, saya lebih aware sama technical. Lalu kalau masalah yang tadi perang dunia 3 trading ini akan berjalan atau enggak, saya nggak ngerti. Karena di perang dunia kedua saya belum lahir. Gitu Pak Ferry. Cuman menurut saya ya, market ini selama perdagangan dunia masih ada, ekspor impor, ya kirim dari sana ke sini, market ini masih akan ada. Foreign exchange kan dasarnya itu tadi, pertukaran mata uang asing. Jadi menurut saya pasar ini masih akan tetap ada. Cuman kalau sampai perang ya pasti bergejolak. Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya exit dulu dari market. Exit dulu dari market. Karena bisa saja saat stop loss kita gunakan, walaupun market bergerak volatil, stop loss kita kan bisa kedorong tuh Pak. Kalau di dunia forex ya, stop loss kita bisa kedorong, itu berbahaya. Jadi lebih baik kalau misalkan sampai benar perang dunia ketiga ya kita exit aja dari market. Uangnya keluarin dari broker. Lebih condong ya beli emas aja fokusnya, daripada kita di standby kan uang di broker. Itu sih Mas Ferry. Oke, terima kasih Pak Megan. Mau nanya lagi boleh? Boleh. Gini Pak Megan, maaf saya tanya lagi. Untuk ini kripto yang bagus untuk sekarang dan kedepannya apa ya Pak ya?
Kan terus untuk aplikasinya Pak, untuk di Indo sendiri kan banyak itu, ada Pintu, ada ini. Yang pasti aja kalau saya gitu. Yang pasti itu kita kalau ada profit bisa ditarik aman. Itu apa Pak? Itu terus untuk saham yang perkembangannya itu bisa naik. Nggak muluk-muluk banyak lah. Yang penting itu aman dan pasti naik, itu apa Pak? Gitu Pak Megan. Terima kasih. Oke. Kalau untuk exchange kripto yang saya pakai Reku sama toko kripto. Saya nyebut merek nggak apa-apa ya Mas ya? Aman. Saya pakai Reku sama toko kripto. Kalau untuk exchange-nya, kalau untuk kripto yang bagus, ya pasti kita cari yang uptrend, Mas Ferry. Saya share screen ya. Boleh Mas. Saya coba share screen ya. Gimana ya caranya ya? Gimana tuh Mas? Saya share screen coba. Oke. Kelihatan screen saya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini contoh Ethereum. Kalau saya lihat 4 jamnya ini masih uptrend. Ya. Jadi saya cari market yang bagus, yang trennya seperti ini, Mas Ferry. Trennya uptrend. Bitcoin trennya uptrend. Tetapi sekali lagi, saya sebenarnya untuk market ini saya lebih condong trading ya. Enggak invest ya Mas. Enggak invest yang saya tahan ya, enggak. Tapi saya tahu di mana saya masuk, di mana stop saya, di mana target saya. Jadi saya enggak melakukan invest jangka panjang. Jadi untuk resiko panjang ke depan seperti apa, saya nggak terlalu bingung. Nah, seperti ini misalkan. Ini ada area entry, ada area stop loss saya. Dan saya masuk. Masuk karena saya punya alasan. Dan saya biasanya nggak, saya tahan. Kalau sudah melewati SL saya harus keluar. Seperti itu Mas Ferry. Jadi yang pasti harus uptrend dulu marketnya. Pola teknikalnya uptrend, ya. Lalu saya lakukan itu trading, enggak invest. Karena buat saya invest di kripto itu masih cukup berisiko menurut saya ya. Jadi saya better untuk melakukan trading. Kalau saya invest, saya lebih ke saham. Apa yang saya ambil contoh? Nah, invest salah satu bisa ke BCA teman-teman. Cuman ini BCA memang lagi trennya turun. Ya karena ekonomi Indonesia juga kayak gitu ya Mas Ferry. Ditambah dengan kemarin masalah demo-demo. Ya. Sebenarnya area beli BCA di sini 7.600 sampai 6.800 area beli pertama. Itu sudah terjadi kemarin. Ya sudah terjadi. Ini pun sempat saya share di sini. Sebentar teman-teman, saya carikan ya contoh plannya ya. Jadi kita entry atau teman-teman ya yang pemula, saat Anda masuk market, teman-teman harus punya alasan untuk masuk, jangan tanpa alasan. Ini BRI, sebentar ya, dekat-dekat BRI deh. Ini sudah muncul. Sebentar ya, saya carikan dulu. Nah ini dia. Target koreksi BBCA ya teman-teman. Target koreksi dia mau ke sini. Harapannya naik cukup tinggi, tapi ternyata ya dia masuk ke zona ini lalu naik ke 9.700. Turun lagi. Ya teman-teman. Jadi sebelum saya melakukan pembelian, saya sudah bikin rencana dulu. Saya beli di mana, manajemen risiko saya seperti apa. Itu harus terbubuh dulu atau jelas dulu. Ya, nah ini yang terjadi. Next level buy, saya nggak akan lagi buy di level sini. Nanti nextnya saya akan buy di bawah sini teman-teman. Ini mungkin saya jadikan satu areanya. Sekarang kita bicara saham ya.
Saham itu nilainya lebih fleksibel kalau saya bilang daripada forex. 6.000 teman-teman, next level buy. Dan manage resikonya di 5.200. Ini Mas Ferry untuk jangka ke depan saya mau buy-nya di sini. Ya, di level 6.025. Nah, ini nanti level buy-nya. Nanti saya coba saya publish di TradingView. Jadi level ini sudah nggak saya pakai lagi. Saya kasih abu-abu. Jadi kita harus punya reason yang jelas, teman-teman pemula. Saya harap juga begitu. Kita punya reason yang jelas. Oke, lalu tadi selain BCA yang bisa disimpan jangka panjang, saya sih nggak lari jauh-jauh dari produk bank sih biasanya saya. Nah, ini jadi ini lagi. Nah, ya teman-teman. Kemarin pun ini sudah level buy ya 3470, price juga sempat naik ya teman-teman. Tapi naiknya belum signifikan karena memang perekonomian belum pasti. Naik ya hanya hampir Rp1.000 ya. Nanti buy lagi di sini teman-teman. Beli sekontainernya gantian di sini. Karena area ini sudah pernah di tes. Nanti next levelnya 2680. Ya Mas Ferry, jadi untuk nyimpen BRI ada levelnya ya di sini. Ini saya hapus, sudah bukan levelnya lagi. Dan BCA di 6025. Oke. Semoga cukup menjawab. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap Mas Ferry, matur suwun. Oke, kita next question ya. Semoga tadi jawaban dari Mas Megan terpenuhi ya Mas Ferry ya. Nah, kita ada ini Mas, ini lumayan oke juga nih pertanyaan. Mas, bagaimana trading dengan gaji UMR? Apakah fokus investasi atau tambah skill? Oke. Trading dengan gaji UMR, apakah fokus investasi atau tambah skill? Ya, fokus utamanya baiknya tambah skill dulu, Mas. Kalau Mas mau trading dengan kondisi seperti itu, saran saya belajar dulu desain akun. Sen akun. Kan ada ya broker forex yang menyediakan akun sen. Fokusnya Anda investasi dari ke atas dulu. Buat akun itu buat sarana belajar, bukan buat making money. Karena berbeda teman-teman. Kalau fokusnya Anda mau making money ya kadang-kadang itu akun sen bisa Anda bikin full margin. Ya akun sen bisa Anda buat full margin nanti. Tapi kalau fokus Anda making money berarti Anda belajar dari akun tersebut. Anda benar-benar belajar bikin plan, belajar eksekusi, belajar entry-nya itu gimana sih yang tepat, pending order kah, market eksekusi kah, ya lalu belajar apa, manage resiko. Di akun sen itu bisa dimulai dari $10 seperti MS. Banyak broker yang menyediakan layanan itu. Ya, $10 Anda deposit, Anda dapat nilai sekitar 1000 US cent. Nah itu Anda yang Anda gunakan untuk belajar kelola. Jadi saran saya untuk Anda yang punya kondisi seperti itu bisa mencari pengalaman dulu di market. Jangan fokus ke profit dulu. Oke. Menarik Mas. Next nih Mas. Selamat malam Mas. Saya mau tanya untuk trader pemula, metode apa sebaiknya yang digunakan? Karena Mas Megan tadi kan sudah lama berkecimpung pakai swing trading nih, atau ya swing gitu. Sedangkan pemula pasti tidak mau pakai swing Mas. Hehe katanya.
Pemula pasti nggak mau ya pakai swing ya. Ya pasti sih mas. Soalnya lama profitnya. Oke. Yang lebih cocok ya kalau nggak mau di swing, day trade, Mas. Day trade tapi yang berbicara time frame-nya jangan terlalu kecil ya. Jangan M5, M1 ya, jangan ya teman-teman ya. Tapi Anda bisa gunakan H4, H1, M15. Entry-nya nanti di M15. Day trade. Ya, day trade yang mungkin Anda entry sore lepas malam. Yang enggak dalam waktu menit ataupun detik. Ya mungkin kalau sudah barang 15, 30 menit itu masih oke lah. Tapi yang jangan terlalu kecil banget. Kalau kecil banget nanti takutnya teman-teman belum siap kelola emosi. Karena scalper itu masalahnya utama di kelola emosi biasanya. Saya pribadi nggak cocok teman-teman di scalper. Karena apa? Waktu saya di scalper ditunjukin dengan market yang volatil itu besar, emosi saya kok naik turun. Itu kelemahan saya. Itu kelemahan saya. Jadi better saya hindari apa yang menjadi kelemahan saya. Seperti kalau saya makan pedas, asam lambung naik, ya mending saya hindari. Nggak sentuh-sentuh lagi. Gitu sih. Jadi saran saya lebih ke day trade daripada scalper. Oke, siap mas. Nah terus ini ada yang tanya lagi nih. Boleh silakan. Oh, mau nanya nggak Bro Roni? Oke, oke kita next ke pertanyaan yang di chat ya. Karena tadi ini nggak ada yang upper hand. Nah, saya mau tanya mas, bolehkah dalam trading itu menegak, menargetkan untuk patokan pendapatan? Terus cara gimana supaya kita tidak selalu kepingin melihat hasil terus kalau kita sedang open posisi. Jadi ya maksudnya itu ada targetnya sih, profit yang harus kita capai dalam satu hari. Dan juga kalau misalnya lagi trading running teman-teman, mas lagi trading running, itu biar enggak kita tuh open open HP terus tuh gimana gitu. Oke. Kita punya target dalam trading, ya pasti boleh. Pasti boleh. Karena kalau kita nggak punya target, ya itu terus buat apa tradingnya kita kan gitu teman-teman. Ya, buat apa tradingnya kita. Tapi kalau bisa saat kita bicara target, kita juga bicara tentang resikonya dulu. Bicara dulu tentang resikonya. Jadi jangan hanya bilang rewardnya saja. Karena di dunia trading itu ada dua hal, risk and reward. Bicara dulu resikonya, baru kita punya target. Ya, jangan melulu target. Karena kalau ternyata yang terjadi resiko gimana? Yang nggak ada di pikiran Anda. Ya, harusnya nggak terjadi, ya ternyata terjadi teman-teman. Dan jangan tergiur dengan namanya metode ini pasti profit habis market turun, pasti kalau kena ini naik. Nggak ada yang seperti itu. Sama sekali nggak ada. Kalau ada orang bilang itu bohong, bisa saya pastikan bohong. Ya teman-teman. Mungkin yang dia liatin pun yang hasil profitnya doang. Dia pasti punya tujuan sesuatu. Pasti. Lalu, sebelum Anda punya target, berarti resiko yang harus Anda pikirkan dulu. Misalkan target Anda 10%, berarti Anda harus siap dengan resiko 10% juga. Target Anda 100%, berarti resiko Anda berapa? 100%. Trading ini pedang bermata dua, bro. Nyambit ke depan bisa kena musuh, waktu mau ke depan tarik ke belakang bisa kena kita juga. Ya, jadi kita harus berpikir dari dua sisi. Bahwa ada risiko, ada reward boleh, tapi harus includekan si risiko. Oke? Oke, siap mas. Jadi tadi ya teman-teman, trading itu pedang bermata dua dan kita harus paham bagaimana cara memanage resiko tersebut dari ngalalu mania. Nah, jadi itu jawabannya. Dan mungkin last question ya, satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri acara malam ini yang sangat-sangat menarik ya sebenarnya.
Boleh satu pertanyaan lagi teman-teman. Mas, Kalau Mas, misal, sepertinya ada yang angkat tangan deh itu. ya ini ada yang angkat tangan tapi nggak di open mic-nya. Oh, oke. Boleh nih dari Mas Roni Riri, silakan. Open mic aja langsung Mas. Bisa sih harusnya. Halo Mas Harusnya. Roni. Iya, langsung open mic aja Mas Roni. Enggak saya mute kok. Oh, dia keluar dulu baru balik lagi kayaknya. Yuk, silakan one last question, teman-teman. Oh ya, teman-teman, jadi jangan lupa juga kalian bisa untuk belajar di Mas Megan, kalian bisa langsung ke Telegramnya Mas Megan ya. Jadi di sana Mas Megan juga nge-share beberapa insight tentang market forex selain sebagainya ya. Nah, ini Telegramnya saya kasih ya linknya di sini ya, teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau belajar lebih lanjut, ini saya kasih linknya di sini. Ini untuk linknya, silakan langsung masuk aja teman-teman yang mau belajar di sana. Banyak juga insight yang Mas Megan sendiri berikan terhadap pandangan market itu seperti apa. Nah mungkin ada yang mau last question bertanya. Tadi Mas Roninya keluar nih. Oh ini nih Mas Roninya udah ada. Halo Mas Roni, mau tanya nggak? Oke, berarti udah nggak ada yang mau tanya lagi teman-teman dan semua pertanyaan juga sudah terjawab. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, langsung aja masuk ke grupnya Mas Megan ya. Jadi di situ dia juga sering ngasih beberapa edukasi, insight dan lain sebagainya. Nah, Mas Megan udah hampir sekitar 1 jam setengah ya. Kita dari jam 8 dan sekarang di setengah 10 ya, berarti 1 jam setengah. Thank you Ya, banget Mas Megan udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast kali ini dan semoga juga teman-teman semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini dan juga mendapatkan pengalaman. Jadi terima kasih ya Mas Megan ya. Saya izin tutup untuk podcast kali ini atau untuk webinar kali ini. Mas Dapa siap. Bandungnya siap. Oke, thank you so much Mas Megan. Saya Bandungnya di selatan ya, saya Bandungnya di selatan. Oke, saya izin close ya Mas Megan ya. Thank you so much Oke. Megan. Thank you, Thank you so teman-teman. much teman-teman. Ayo, bye.